Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Selamat siang Bapak. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke. Sehat ya semua ya. Siap untuk mengikuti pelajaran Siap Bapak. hari ini? Siap Pak. Ya, siap. Oke. Sebelum Bapak masuk ke dalam materi atau memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu lah ya, biar dalam pelajaran ini kita diberikan kemudahan dalam menyerap ilmunya, kemudian juga sehingga kita nanti diberikan kelancaran. Silahkan untuk yang memimpin doa gantian lah ya. Dari kemarin KM saja, sekarang gantian yang lain, biar yang lain pun mencoba atau merasakan gitu ya. Kita kasih kesempatan ke yang lain untuk memimpin doa. Silakan, mungkin yang belum pernah memimpin doa, silakan. Siapa yang siap? Saya sudah Pak, yang lain Pak. Tapi mau saya juga. Oh, udah, oke. Pak Rijan mana Rijan? Ada hadir nggak? Hadir Bu, hadir Pak. Aduh, ini konsentrasinya gimana nih Rijan nih? Hadir, Rijan jangan tidur aja makanya. Oke, ayo silakan dipimpin dulu, berdoa dulu Rijan. Oke, untuk keberkahan. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Rijan sudah memimpin doa ya. Semangat belajarnya Rijan. Ya. Oke, sebelum kita memulai ke materi, coba saya pengen ngecek dulu. Itu tuh Tikno, sampahnya tuh diambil tuh. Di bawah meja tuh dirapikan dulu, dibersihkan. Oh iya Pak, maaf. Sudah ini. Aduh, ini yang piket hari ini siapa ini? Amel Bu, Tolong, Amel ya. yang piket. Amel Pak. Oh, jadi gini. Udah piket tadi. Udah, nggak apa-apa. Ke depan, Bapak minta ketika Bapak masuk, Bapak tidak mau tahu. Pokoknya kelas itu sudah bersih, sudah rapi. Tidak ada lagi sampah berserakan. Kemudian, silakan buku-buku yang ada di atas meja, selain buku pelajaran IPS, silakan dimasukkan dulu. Kan ada jamnya masing-masing ya. Oke, Jupri kemana Jupri? Ayo, ke Jueni. Bukunya dimasukkan dulu, dirapikan. Yang ada hanya ini bukan yang buku IPS Pak, tapi nggak ada sampulnya. Oke, siap ya. Oke, terima kasih. Oke, kelas sudah rapi. Kemudian kita absen dulu. Saya pengen cek dulu nih, ini hadir semua tidak hari ini? Kayaknya saya tidak melihat Jupri. Jupri Adi kemana ini? Tadi katanya izin ke kamar mandi Pak. Waduh, ini Jupri sudah kebiasaan nih. Tiap masuk ini dia selalu izin kamar mandi nih. Coba saya absen dulu ya. Kirim-kiriman surat Pak sama. Oke. Selain Jupri, ini sekretaris kelas siapa nih sekretaris kelas? Amel ya, sekretaris kelasnya Amel ya. Oh, Rijan. Rijan, selain Ya, Jupri Pak. Adi, siapa lagi yang tidak masuk? Yang lain masuk Pak. Mas, Yang lain semua masuk. Oke, semangat ya. Oke, luar biasa yang lain. Oke, sebelum dalam pelajaran hari ini atau dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Ini untuk hari ini. Namun, saya pengen tanya, semalam bukunya dibaca tidak? Ada persiapan nggak semalam? Dibaca Pak. Oh, dibaca. Sedikit Pak. Hopi masih ingat, minggu kemarin kita belajar apa, Hopi? Belajar tentang interaksi sosial Pak. Tentang interaksi sosial.
Masih ingat tentang interaksi sosial? Apa tuh pengertian interaksi sosial? Masih ingat enggak? Masih. Coba sebutkan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, ataupun kelompok dan kelompok. Oke, luar biasa. Tepuk tangan, kasih hapus buat Popi. Luar biasa. Berarti betul Nggak dikasih semalam, hadiah, Pak? Popi belajar ya. Oh, mau hadiah? Nanti ada di akhir. Nanti tak kasih hadiah semuanya. Yang bisa menjawab pertanyaan ya. Oke. Sebentar ya. Ini nih untuk pelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran hari ini. Bentar. Ini tujuan yang harus kita capai. Bentar. Ya, kemarin kan dibagi kelompok ya. Kelompoknya kemarin sudah dibagikan. Aduh. Kelompoknya kemarin sudah dibagikan ya. Nanti sambil kita nunggu. Sambil saya nunggu ini ya. Saya lupa, Pak. Saya lupa kelompok saya, Pak. Oh gitu. Nanti saya sebutkan. Sambil kita nunggu saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Silakan untuk bergabung dulu dengan masing-masing nih kelompok 1. Kemarin kelompok 1 itu Nunik Subarka, kemudian Popi Sopiati sama Yeni Akmawati. Itu kelompok 1 ya. Nanti saya akan bergabung sambil saya nunggu ini nih menyampaikan materi ini tentang tujuan pembelajaran. Kemudian kelompok 2 Jupriyadi, Rodatul Janah, Eka Hernita. Silakan bergabung. Kemudian kelompok 3-nya Juaini Amelia ya. Untuk kelompok 4-nya Nopi Lestari, Tikno sama Empijan. Silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Bentar, matikan. Udah, Pak, udah. Tapi nggak ada kursi ini. Oke, udah Pak ya. Udah, saya silahkan. Ini aduh bermasalah nih ya. Oke, dalam pembelajaran kali ini kita akan Bapak akan menggunakan media PBL atau Best Learning. Bentar nih, infokusnya lagi ada dulu nih, bentar nih. Kayaknya perlu beli baru, Pak. Minta sama kepala sekolah, Pak. Oh gitu. Iya, kita nyari yang baru lah. Mudah-mudahan saya nanti ajukan. Ya, aduh, mohon maaf nih. Ininya lagi, kayaknya ini rusak nih ininya ya. Saya sebutkan aja ya untuk ini. Nanti silakan di inilah ya. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, sebentar ya. Oke, untuk tujuan pembelajarannya, satu nanti Bapak mengharapkan anak-anak itu nanti dapat menjelaskan tentang hakikat lembaga sosial. Tujuan yang pertama. Kemudian, untuk tujuan yang kedua, setelah Bapak menayangkan PowerPoint, nanti mengidentifikasi jenis-jenis lembaga sosial.
Kemudian nanti setelah itu anak-anak nanti membuat laporan analisis tentang interaksi sosial. Kemudian setelah nanti dianalisis, maka nanti akan masing-masing kelompok itu akan mempresentasikannya di depan kelas, ya. Itu untuk tujuan pelajaran hari ini. Oke. Gimana? Siapa? Paham kan untuk tujuan pelajarannya? Siap? Oke. Ini Jupri sudah masuk belum, Jupri? Jupri mana ini? Belum masuk ya? Coba lah. Kayaknya ini lagi ini nih. Kayaknya karena ini udah siang lah, mulai jenuh ya. Oh, masih di kamar mandi. Cobalah kita biar tidak suntuk lah, biar tidak ngantuk. Kita nyoba untuk ice breaking dulu. Ada yang tahu nggak tentang permainan atau ice breaking tentang ular, cacing, gajah, dan semut? Ada yang pernah melakukan nggak? Ada yang tahu cacing? Ada yang tahu nggak cacing? Oh enggak. Cacing, Rijan, tahu nggak cacing? Bentuknya panjang apa pendek? Cacing panjang, Pak. Cacing panjang pendek? Panjang, Pak. Oh, panjang. Cacing tuh pendek, Rijan nanti ya. Masa cacing panjang, cacing pendek. Kemudian kalau ular, roda Tugana. Pernah lihat gak ular? Ini Jana kemana nih? Jangan tidur. Pernah. Oh, pernah. Panjang apa pendek? Cacing dengan ular panjangan mana? Ular panjang. Panjangan ular. Oke. Sekarang kita cobalah ya. Nanti kalau Bapak bilang cacing, berarti bilangnya kita pakai gerakan. Cacing, pendek. Ular, panjang. Kayak gini ya. Konsentrasi. Oke. Sekarang coba dimulai. Oke, cacing. Sambil bilang, sambil ngucap. Pendek. Oke, ular. Panjang. Oke. Kalau semut, tahu semut? Kecil. Gak apa-apa, kayak gini aja gerakannya. Semut kecil. Ya. Ini bulat, Pak. Ini bulat. Oh, bulat. Ya, nggak apa-apa. Berarti kan nanti gini. Boleh kayak gini kecilnya. Gimana kecilnya, Jueni? Gini boleh, Pak. Begini boleh. Oh, gitu. Gini ya. Wih, jangan seperti itu, Jueni. Oke. Coba. Semut kecil. Gajah itu besar. Ya. Oke, kita coba dites. Oke. Ular. Panjang. Ayo semuanya ikut biar konsentrasi. Biar lebih semangat lagi. Ayo, ular. Panjang. Cacing. Pendek. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Oke, sekarang diulang. Sekarang ini biar konsentrasinya dapat. Pada saat saya bilang ular itu panjang, tapi gerakan tangannya bagaimana? Ular panjang. Nanti kayak gini dibalik. Ular panjang, cacing pendek. Nah, siap ya? Kepala pusing. Kepala pusing. Nah, makanya harus konsentrasi. Ya, Pak. Dalam belajar itu, kenapa kita belajar harus konsentrasi? Bagaimana kita akan mampu menyerap pembelajaran kalau kita tidak konsentrasi? Maka penting yang namanya konsentrasi dalam belajar itu penting. Harus. Nah, dalam ice breaking ini, kita diuji sejauh mana tingkat konsentrasi kita. Oke? Ya. Oke lah, nanti untuk basicing karena waktunya juga yang mepet, nanti di akhir nantilah kita dilanjutkan. Oke, bentar nih, Bapak mau menampilkan materi dulu. Materi kita hari ini yaitu tentang apa tadi?
Tentang apa tadi, Tikno? Tentang apa, Tikno, tadi materi Tentang hari ini? pembentukan lembaga sosial, Pak Guru. Oke. Pengaruh interaksi terhadap pembentukan lembaga sosial, luar biasa. Oke nih, tadi bentar, Rizan ribut Pak, Rizan ribut. Aduh, mohon maaf nih Bu, ini nih di nggak bisa tampilkan nih di Google ya. Aduh. Aduh, mohon maaf nih. Tadi Bapak nih, ini kayaknya ini bermasalah nih ya. Tadi salah nih, masuknya lewat Google Mozilla, bukan, sehingga ini ada masalah nih. Aduh. Aduh, ya Allah, mana sih ini nih? Bentar ya, tunggu bentar. Jupri kemana, Jupri? Belum masuk ya? Belum. Sempat mati lampu Belum. tadi sini. Saya juga hilang. Ya, ini juga nih tadi sempat mati lampu nih, sehingga aduh ini nih agak udah disiapkan berantakan lagi nih, nggak bisa masuk lagi nih. Aduh, mohon maaf nih Bapak nih nggak bisa masuk ininya nih, penampilan materinya nih. Miss. Bentar. Pakai papan tulis saja Pak. Ya, pakai papan tulis ya. Kebetulan kan juga materi kan sudah dibagikan ya, materi ya. Coba lihat bukunya yang kemarin LKPD-nya saya bagikan sama materi yang itu, coba dilihat di bukunya. Tentang pengaruh interaksi sosial. Oh, yang itu dipakai Pak ya? Ya, ada di buku itu yang di halaman 94. Coba dicek di halaman 94 buku paketnya. Halaman 94 itu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Lihat situ ya. Oke. Pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Kemudian pengertian lembaga sosial. Oke. Ada yang pernah mendengar nggak tentang lembaga sosial? Yang semalam baca materinya, ada yang tahu nggak tentang pengertian lembaga sosial? Coba Amel ada nggak? Ayo Amel, tidur aja di belakang. Tadi Pak. Coba sosial itu apa? Ada yang gangguin ini Pak Juaini gangguin. Aduh, Juaini, jangan seperti sosial. itulah, nggak boleh. Ya. Maklum Pak cowok. Ya, lembaga sosial itu contohnya seperti lembaga-lembaga yang ada di masyarakat yang menaungi, dia membantu kadang menyelesaikan masalah yang ada di dalam masyarakat juga. Seperti itu bukan siap. Pak? Oke, siap ya. Oke, ya. Itu adalah jenisnya lah ya, itu mah. Kalau pengertian lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam masyarakat. Tuh, coba lihat di bukunya, lihat ya buku paketnya. Kemudian, dan itu ada syarat-syarat lembaga sosial. Syarat-syarat lembaga sosial ada berapa? Yeni, coba Yeni, mana Yeni?
Ya, ini Malam nggak baca, aku mati terus tidur nggak baca semalam. Oke, baca ya. Mudah-mudahan besok-besok lampunya tidak mati lagi sehingga ya ini masih bisa belajar. Tetap semangat ya. Oke. Nah, mungkin yang lain ada yang tahu syarat-syarat lembaga sosial? Oke, nanti dicatat ya. Sambil dilihat di bukunya, kalau yang penting-penting silakan dicatat. Nah, lembaga sosial itu syaratnya ada 3. 1, sebagai sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Kemudian, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Artinya sanksi itu ketika yang melanggar mungkin akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuh. Kemudian sekarang lanjut ke jenis-jenisnya. Jenis dan fungsi lembaga sosial. Ada yang tahu nggak jenis-jenis lembaga sosial itu apa aja? Coba Nopi, sebutkan jenis-jenis lembaga sosial. Saya nggak baca, Pak. Saya sakit semalam, Pak. Oh, nggak baca. Oh iya. Mungkin yang lain unik? Boleh? Iya, Pak. Ya, contohnya ada lembaga ekonomi. Ya. Lembaga agama. Oke. Lembaga pendidikan. Oke. Ya, itu saja yang diingat, Pak. Oke, berarti 3 ya. Luar biasa, mantap. Berarti semalam ini baca ini. Tuh, tolong tuh yang lain. Tiru tuh Nunik, lihat Nunik. Dia bisa menjawab. Berarti dia itu belajar semalam. Itu baru berapa? Itu baru 3. Jenis lembaga sosial itu ada 5. 2 lagi ada yang tahu nggak? Apa itu? Tikno bisa bantu jawab? Yang 2-nya? Lembaga politik, Pak. Oh, politik. Politik, ini saya sebutkan ya, nanti disimak baik-baik. 1, lembaga politik, 2, lembaga agama, 3, pendidikan, 4, keluarga, 5, ekonomi. Tolong nanti itu diingatkan ya, diingat. Oke, kita lanjut berikutnya. Lembaga keluarga. Lembaga keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana dia berada. Ini tugasnya nanti kepala keluarga ya, untuk membina dan mengarahkan anggota-anggotanya, anak-anaknya. Kan dalam keluarga itu pasti ada anak gitu kan. Nah, itu tugasnya kepala keluarga mungkin. Bukan mungkin kepala keluarga nanti sama ibunya tuh untuk mengarahkan. Kemudian lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan pada praktik keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Oke. Nah, dalam agama itu ya artinya silakan, karena kan lembaga agama itu banyaklah, di kita juga agama banyaklah, ada beberapa agama. Tetapi kita di Indonesia enaknya dinaungi oleh satu kementerian, yaitu Kementerian Agama. Nah, kemudian ada pun fungsi lembaga agama. 1, fungsinya apa? Ada yang tahu nggak? Oke. Kemudian lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya pasar. Pasar itu menyediakan bahan pokok lah, bahan makanan dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan. Tuh. Yang berikutnya, lembaga apa tadi yang terakhir? Lembaga politik, Pak. Oke, lembaga politik. Bagus, Popi luar biasa. Berarti Popi dari tadi masih menyimak. Ya. Berarti Popi sudah berapa kali menjawab lah. Nanti ada bonus dari saya lah. Ya, tenang. Oke, Ya, lembaga terima kasih, Pak. Politik. Fungsi lembaga politik itu apa fungsinya? Kan pasti setiap lembaga kan pasti memiliki fungsi ya. Memelihara ketertiban dalam negeri. Oke. Memelihara ketertiban dalam negeri. Oke, mantap.
Yang berikutnya ada lagi nggak? Selain yang itu? Ada. Apa? Ada, Pak. Iya. Mengusahakan kesejahteraan umum. Oke, mengusahakan kesejahteraan umum. Oke, cukup lah ya. 1, memelihara ketertiban di dalam negeri. Artinya biar tidak terjadi kerusuhan, ladang tubuh dan yang lainnya. Kemudian mengusahakan kesejahteraan umum, ya, seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Oke, yang berikutnya pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. Artinya gini, setiap orang pasti membutuhkan orang lain. Satu sama lain saling keterkaitkan. Jangankan kita, masyarakat biasa, presiden saja masih membutuhkan orang lain, apalagi kita, ya. Makanya kita harus bisa saling menghargai satu sama lain, karena bagaimanapun kita membutuhkan orang lain. Oke, kemudian adapun keterkaitannya yaitu adanya lembaga sosial, yaitu untuk memenuhi berbagai keperluan pokok dari kehidupan sosial tadi, ya. Jadi ini tidak bisa dipisahkan antara interaksi sosial sama lembaga sosial, karena ini ada keterkaitannya. Artinya satu sama lain saling saling mempengaruhi, ya. Silakan nanti dari tadi ingat LKPD-nya ya, tadi nanti diisi sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan untuk materi yang tadi dibaca di bukunya, kemudian diidentifikasi ya. Diidentifikasi masing-masing kelompok, nanti dipresentasikan. Silakan Bapak kasih waktu. Sudah belum? Kelompok 1 sudah? Kelompok Nunik sudah beres belum? Tinggal sedikit lagi, Pak. Oke, sedikit lagi. Kelompoknya Rodatul Jannah, silakan ya. Dianalisis, diidentifikasi tentang jenis-jenis lembaga sosial. Ayo. Kerjasama kelompok itu penting, ya. Kerjasama kelompok penting karena nanti di dalam penilaiannya itu ada penilaian individu, ada juga penilaian kelompok mana yang aktif itu ya. Ayo. Kerja bareng. Jangan cuma numpang nama dalam kelompok. Oke. Kalau sudah beres, nanti silakan dipresentasikan satu-satu ya. Oke, silakan kelompok 1 dulu mungkin yang presentasi. Sudah diskusi Siap, kan? Bapak. Oke. Siap, Bapak. Oke, siap. Oke, kelompok 1 oke sudah ya. Oke, bagus. Silakan kasih tepuk tangan, Bu. Kasih aplaus buat kelompok 1. Ayo. Luar biasa kelompok 1 ya. Kemudian silakan nanti kelompok 2 selanjutnya. Nopi Lestari. Ya, Wih, ya, ini lagi nyatet apa lagi Hokcai? Ayo diperhatikan ya. Itu nulis pelajaran apa itu? saya lagi nyari, Pak. Oh, lagi nyari. Takutnya itu ngerjain pelajaran yang lain. Oke, bagus. Ya, silakan fokus. Oke, silakan untuk kelompok 2 presentasi. Udah siap kan kelompok 2? Rodatul Jannah? Mana Rodatul Jannah nih sama Jupriyadi? Jupriyadi belum masuk dari tadi ya?
Udah siap, Pak. Yuk. Oke, silakan kelompok yang lain nanti boleh menyanggahnya ya. Silakan kelompok yang lain boleh melakukan sanggahan nanti. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 3 yang sudah melakukan sanggahannya. Luar biasa ya. Oke, tepuk kasih aplaus buat kelompok 2. Silakan kasih aplaus buat kelompok 2 ya. Oke. Sekarang kita tarik kesimpulan dari materi ini karena mengingat waktu yang sebentar lagi sudah selesai. Oke. Kesimpulan dari materi ini yaitu terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial dan tidak mampu untuk hidup sendiri atau untuk memenuhi kehidupan dirinya sendiri. Satu sama lain saling membutuhkan bantuan yang lainnya sehingga akan timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Tuh. Ya, seperti itu untuk kesimpulannya. Mungkin untuk yang lain silakan untuk menyimpulkan, mungkin punya pendapat sendiri dari tadi hasil dari awal sampai akhir. Mungkin Poppy bisa menyimpulkan, karena ini pasti kesimpulan mungkin bisa beda-beda, kalaupun pelajarannya sama. Atau Jueni, silakan bisa menyimpulkan. Oke, terima kasih buat Jueni ya, yang sudah menyimpulkan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Berarti kalau tidak ada. Oke ya, berarti sudah paham ya tentang materi ini. Ya Pak, sudah paham Pak. Oke, bagus ya. Oke, mengingat nih nanti jangan lupa tugas LKPD-nya yang Bapak berikan tadi, jangan lupa nanti dikumpulkan ya, dikumpulkan karena ini mungkin pertemuan terakhir ya di semester ini. Karena nanti minggu depan kita akan masuk ke dalam PAS, penilaian akhir semester. Ini adalah materi terakhir di semester 1, di semester ganjil. Jangan lupa nanti di rumah materinya dibaca lagi. Dibaca dari awal sampai akhir untuk mempersiapkan nanti kita di penilaian akhir semester. Ya, biar nilai rapotnya nanti, biar nilainya itu bagus. Dan ingat, nilai rapot itu tidak hanya dilihat dari PAS, tetapi tadi dari nilai harian, sikap, ya, kemudian kerja sama itu. Jadi bukan hanya dari ini aja, tapi PAS juga penting. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, ingat untuk di rumah selalu belajar. Tetap semangat dalam belajar. Kita usaha aja dulu. Apapun nanti hasilnya, kita sudah berusaha. Kemudian tetap fokus dalam belajar. Tuh ya, semangat, tetap semangat. Oke, Rijan, semangat ya. Oke. Tetap semangat, Tikno ya. Semuanya tetap semangat. Jaga kekompakannya di dalam kelas, jaga kedisiplinannya. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.